kira seluruh masyarakat Kutai Timur saat ini telah disupport penuh oleh pemerintah dengan anggaran yang besar. Tinggal sekarang ini yang perlu kita maksimalkan sebenarnya adalah bagaimana para pemuda, para masyarakat Kutai Timur ini bisa lebih berinovasi dan berkreasi seperti itu. Iya, kalau berbicara tentang pemuda nih, bukan hanya kita berbicara tentang prestasi, kita juga bisa melihat nih sisi buruk dari beberapa teman-teman. Bukan dikata bahwa tidak baik ya, tapi ada sebagian yang keluar nih dari jalurnya sendiri. Kalau Bapak Ali melihat sendiri dengan beberapa case atau kasus pemuda-pemuda atau adik-adik kita, bahkan teman-teman remaja yang nantinya akan dipupuk tuh, akan menjadi generasi penerus pemuda yang ada di Kutai Timur sendiri dengan beberapa maraknya kasus sendiri. Kalau Bapak Ali sendiri melihat seperti apa? Itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua sih ya. Kita sebagai generasi yang tua atau bagian dari masyarakat, nggak peduli itu tua ataupun muda, menjadi punya tanggung jawab ini semuanya. Kalau memang kita ini merasa memiliki Kutai Timur gitu, kalau kita merasa memiliki Kutai Timur, artinya apa yang berada dalam wilayah Kutai Timur itu adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya. Itu milik kita semuanya. Terkait masalah mungkin ya kan ada hal yang bersifat negatif gitu kan, mengarah ke hal yang negatif. Ya tinggal bagaimana kita bisa mungkin memberikan ruang kepada mereka, tempat kepada mereka, sehingga mereka tidak sampai terpikir kepada hal yang negatif seperti itu. Saya kiranya sih kalau ruang itu udah banyak banget nih Bang, bahkan di fasilitas dari pemerintah, bahkan dinas-dinas terkait juga sudah memiliki banyak ruang. Hanya saja biasanya itu ada beberapa yang memang keluar dari jalurnya nih, yang agak-agak kayak gini. Kalau bicara tentang pemuda ya nih Bang ya. Nah, kan kalau kita berbicara tentang pemuda tuh pasti ada yang lebih ke ciri khasnya sendiri atau triknya sendiri. Kalau dari Abang Ali sendiri melihat ciri khas pemuda, khususnya pemuda Kutai Timur tuh seperti apa? Ya mungkin di awal tadi sedikit saya jawab ya. Sebenarnya begini, kalau dikatakan tadi ruang itu sudah diberikan ya kan, tapi kita kira-kira itu sudah tahu nggak selera mereka. Nah untuk mengetahui selera mereka, kita itu perlu lebih dekat dengan mereka. Nah ya kan, nggak semua orang itu senang dengan ruangan AC. Ada yang mabuk dengan AC. Nah, kita harus tahu dan paham itu gitu ya. Artinya kita memang harus lebih dekat ya, karena itu tadi pemuda itu adalah aset kita, sehingga kita harus lebih dekat, lakukan pembinaan, bimbingan dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak sampai mengarah ke hal-hal yang negatif yang sebagaimana dikatakan tadi gitu. Seperti itu. Kalau pembimbingan yang paling pas untuk teman-teman pemuda di Kutai Timur yang memahami tentang selera pemuda. Iya, kalau bukan banyak banget tuh potensi teman-teman pemuda sini. Ada yang berminat di bidang seni, ada yang berminat di content creator, bahkan ada yang berminat di bidang stand up comedy dan sebagainya. Bahkan saya sendiri di bidang jurnalis belum meminati. Nah, artinya bahwa di Kutai Timur ini kita beragam tuh minat dan bakatnya teman-teman pemuda sendiri. Kalau Bang Ali sendiri nih melihat beragam minat bakatnya teman-teman pemuda, dilihat dari sokongan-sokongan pemerintahnya, apa sih harapan terkecilnya untuk teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Kutai Timur? Begini ya, jadi Kutai Timur ini dianugerahi sebuah hamparan ya yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tinggal sekarang kita ini adalah apa yang ingin kita persiapkan ya kan? Apa yang kita persiapkan? Tentunya kita sebagai pemuda ini harus mengambil bagian di dalamnya. Nah, dulu ya kan, pendiri Kutai Timur ini telah mendeklarasikan bahwasanya di Kutai Timur ini yang paling cocok pasca tambang adalah pertanian. Ya, sehingga pemimpin kita pada waktu mendirikan sebuah perguruan tinggi yang namanya STIPER, sebuah tinggi ilmu pertanian. Nah, ini kami kira sesuatu yang cocok. Kenapa saya katakan demikian? Dikala pemerintah ini ya kan sebelum menggelontorkan sebuah program dan menjadi sebuah jargon itu pasti melalui proses perencanaan. Sebelum merencanakan pasti melalui proses pendataan yang memang cukup ketat ya, sehingga dari hasil pendataan itulah akan melahirkan sebuah perencanaan yang matang. Itu seperti itu. Nah, cuman kalau kita lihat sendiri di Kutai Timur ini nampaknya mungkin belum sebagaimana diharapkan, karena ternyata adalah
para sarjana-sarjana pertanian kita masih mengarah kepada pengen menjadi seorang karyawan, ingin menjadi seorang pegawai. Mungkin 1001 aja itu kalau nggak salah ada di Kaliurang itu yang sekarang mendapatkan gelar sebagai petani milenial ya. Nah, padahal seandainya ini bisa dimaksimalkan, sebenarnya adalah pertanian di negara kita ini kan sangat ketinggalan dibanding di negara-negara lain yang lebih maju seperti di Thailand, seperti di Turki dan lain sebagainya itu, yang mana di sana adalah bagaimana sistem pertanian itu sudah modern. Nah, makanya kita mesti mengarah ke sana sehingga pemuda itu tertarik dengan pertanian. Tapi itu sebenarnya adalah PR bagi seorang pemuda. Mestinya dia mengambil sebuah jurusan yang mekanisasi pertanian, teknis pertanian, dan mestinya seperti itu yang diambilnya. Nah, makanya dalam kesempatan ini mungkin saya lebih agak sedikit fokus ya di sana, karena sayang sekali karena itu menjadi sebuah program dari awal. Pasti kalau ada kutip mesti ada agro bisnis nanti kan dan sebagainya itulah. Ini kami kira sesuatu yang harus diteruskan supaya pembangunan ini bisa berkelanjutan, dan pemuda itulah yang kami kira yang harus berada di dalamnya. Nah, berbicara nih sedikit tentang pembangunan tuh. Nih, bagaimana sih pemuda itu bisa berkontribusi dalam pembangunan suatu daerahnya? Apalagi khususnya di Kutai Timur dengan 18 wilayah kecamatan yang ada di Kutai Timur kan sangat luas tuh. Artinya bahwa banyak terkait pembangunan. Kalau bagaimana sih caranya pemuda bisa berkontribusi dalam pembangunan itu? Itu kalau saya perhatikan dan saya ikutin bahwasanya pemuda Kutim Hebat ini sudah bagian dari itu sepertinya. Bagaimana mereka bisa mengeksplor ya daripada desa-desa yang berada di wilayah Kutai Timur, kecamatan dan sebagainya. Nah, ini kami kira adalah suatu peran yang luar biasa yang telah dilakukan. Makanya saya tadi mengadakan omong-omong kecil aja dengan ketuanya, bahwasanya ini bagus supaya kedepannya adalah bagaimana Kutai Timur ini bisa lebih ditarik oleh para investor, ya kan, dilirik para investor-investor sehingga Kutai Timur ini kedepannya lebih maju baik itu di bidang pertanian atau bidang industri ya seperti itu. Tadi kan disinggung tuh tentang bagaimana sih bisa dilirik dari investor, kan artinya bahwa kalau ada yang bisa dilirik pasti ada yang harus bisa dijual nih. Nah, sementara di Kutai Timur tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada banyak blank spot yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri. Apalagi sekarang tuh di era digitalisasi itu adalah cara tercepat untuk istilahnya menjual tuh di daerah. Nah, kalau menurut Bapak Ali sendiri tuh tantangan ini yang dimiliki oleh Kutai Timur tuh seperti apa sih penyelesaiannya? Ya, sebenarnya itu tidak boleh terjadi, ya kan, di era digitalisasi ini yang namanya bahasa blank spot itu tidak boleh lagi. Dan kami kira pemerintah juga sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk itu ya, apalagi di belakangan ini pemerintah sangat concern ya, apalagi ditunjang dengan sebuah APBD yang besar. Sebenarnya tidak ada saya kata tidak bisa gitu kan ya di Kutai Timur ini, karena memang semuanya sudah dipenuhi dan alhamdulillah. Kuncinya pembangunan sebenarnya kan anggaran ya. Kalau anggaran itu ada, apa sih yang nggak bisa gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi kan kalau kita berbicara anggaran tuh biasa tuh kayak banyak yang kayak gesek-gesekan gitu dan sebagainya nih kayak gitu. Nah, kalau Bang Ali sendiri tuh gimana sih kayak melihat hal sedemikian? Maksudnya ada beberapa kasus atau beberapa waktu tuh teman-teman tuh berlomba tapi mereka tuh saling menjatuhkan gitu. Nah, kalau Bang Ali sendiri melihatnya seperti apa? Ya biasalah, namanya sebuah kompetisi itu ya kan. Kalau sepak bola ada sliding dan lain sebagainya itu kami kira anggap satu yang biasa aja selagi masih sportif aja ya kan. Iya, itu dalam satu pertandingan kami kira ya hal yang luar biasa. Tapi generasi tua yang mestinya bisa memberikan suatu keteladanan buat generasi-generasi muda ini harusnya bisa lebih mengedepankan lebih mengedepankan ya kan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, dan jangan sampai dibalik kepentingan pribadi yang didulukan justru kepentingan masyarakat yang diabaikan. Nah, ini nggak boleh gitu kan, seperti itu. Gesek-gesekan yang terjadi banyak sekali sih yang terkait dengan hal-hal yang terkait seperti itu nih. Asal jangan aja, gesekan nggak apa-apa. Asal jangan mengganggu aja gitu. Mengganggu kita ya. Makanya dalam kesempatan beberapa waktu yang lalu saya katakan
Kalau sesuatu itu yang bagus, ada yang menghambat, ada yang mengganggu, kita tabrak aja seperti itu. Kalau berbicara tentang pembangunan atau berbicara tentang kepemudaan, itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dilepaskan tuh, bisa dilepaskan, karena di mana ada pembangunan pasti ada pemuda-pemuda yang memumpuni. Nah, berbicara tentang pembangunan sendiri itu pasti kita berbicara tentang lapangan kerja tuh, Bang. Nah, sementara diketahui bahwa Sangatta ini atau Kutai Timur ini adalah tempat lahan yang didatangi oleh banyak-banyak suku, bahkan daerah untuk datang berbondong-bondong untuk mencari lapangan kerja di Kutai Timur sendiri. Melihat dari hal itu, lapangan kerja, apakah Kutai Timur ini sudah begitu cakap dalam menciptakan lapangan Kutai Timur khususnya untuk warga lokal atau akap, istilahnya sih warga lokal sini, nah pemuda-pemuda yang menetap di sini? Kalau saya sih mengharap sebenarnya adalah kita ini jangan terbiasa menjadi sebuah menjadi kebiasaan kita ini sebagai labor. Iya. Kalau bisa kita itu adalah munculnya para pengusaha-pengusaha baru, ya kan? Iya. Karena kenapa demikian? Jadi suatu negara itu dikatakan besar itu dikala satu, memiliki kekuatan militer yang besar. Iya. Kemudian kedua, memiliki jumlah pengusaha yang besar. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan di Indonesia ini. Jadi jumlah pengusaha kita itu masih sangat kecil. Makanya wajar kadang-kadang adalah punya kesan terjajah kita ini. Padahal karena kita tidak bisa ngambil kesempatan itu aja sebenarnya. Bukan kita itu dijajah gitu. Tapi lebih kepada inilah yang harus kita sadarin bersama. Kita harus bangun dari mimpi, bangun dari tidur, ya kan? Tumbuhkan semangat bahasanya kita ini punya jiwa-jiwa entrepreneur, dan itu yang harus digalakkan. Ya tadi di awal saya sampaikan bagaimana tentang ketertinggalan kita di bidang pertanian, ya kan? Kalau di sini itu kan namanya pertanian kan ada, saya lihat bahasanya itu begini, jalan pertanian. Padahal yang kita lihat di lapangan bukan jalan pertanian, pematang itu namanya. Nah, ini kami kira harus mengarah sebuah modernisasi pertanian. Kayak di Cina itu ya mereka enjoy aja tinggal di tengah sawah karena memang mendapatkan fasilitas di depannya, jalannya bagus. Nah, terus irigasinya juga bagus, ya kan, fasilitas-fasilitas bagus gitu loh. Nah, di Thailand pun sudah seperti itu gitu kan, sehingga yang namanya wisata, agrowisata, ya kan, wisata pertanian itu betul-betul dinikmati di sana karena memang ditunjang dengan infrastruktur yang cukup gitu loh. Nah, kalau dikutip ini siapa yang menggarap ini gitu loh. Nah, makanya saya katakan adalah bagaimana pemuda kita ini bisa kita push untuk bisa menjadi entrepreneur yang baru seperti itu. Jangan pencari kerja. Iya. Gitu, ya. Artinya bahwa di sisi lain juga tidak bisa kita pungkiri nih Bang, di sisi lain juga bahwa nilai pasarnya tuh, nilai jualnya, walaupun teman-teman pemuda nih ada minat dan ada kemauan untuk lebih ke petani milenial atau di bidang pertanian sedikit, hanya tidak bisa dipungkiri bahwa nilai jualnya itu yang kadang-kala berpikiran untuk teman-teman nggak usah kerja sebagai petani milenial nih. Nah, kalau abang sendiri tuh melihat kasus itu gimana? Adakah solusinya atau adakah nih abang nih kalau nggak harus berpikiran seperti itu? Iya, makanya saya katakan jangan kita itu berbicara itu tradisional gitu ya. Artinya pertanian tradisional itu jangan berpikir situ. Makanya saya katakan tidak sedikit juga saya dikala komunikasi dengan OPD terkait itu, ternyata mereka juga punya alat-alat yang modern sebenarnya. Cuman karena memang nggak ada yang mau jadi petani, ya mau gimana lagi gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terlepas dari sisi pertanian, mungkin bisa hal-hal lain lah. Bagaimana tentang lajunya sekarang ini bisnis kuliner itu kan laju banget itu. Dan ternyata juga ya para anak-anak muda dan seperti itu. Jadi jangan sampai kita pun hanya istilahnya berharap gitu kan, sudah bangunnya kesiangan gitu kan, tidurnya juga lambat-lambat lah seperti itu kan, sehingga nanti akan disalip oleh pencari kerja yang lain gitu loh ya. Nah, ini tanda-tanda yang tidak bagus kami kira. Nah, ini tidak boleh, walaupun kalau saya perhatikan pemerintah, ukuran saya gini sih, selama Pemudaku Tim Hebat itu ada gerakan pasti ada kemajuan gitu. Kalau di zaman abang sendiri ini melihat perkembangan
perkembangan zaman nih, dari zaman abang tuh sebagai salah satu tokoh pemuda yang ada di Kutai Timur sampai ke zaman sampai sekarang, ada tidak peralihan wajah-wajah pemuda? Ya, yang jelas adalah dari muda menuju tua kan berarti kan terjadi perubahan itu. Artinya dalam minat dan bakatnya, apakah ada yang ini udah berubah nih sampai di sini? Pada zaman abang tuh lebih tertarik ke sini, sementara pada zaman sekarang ini banyak tuh teman-teman pemuda yang lebih tertarik ke digitalisasi, seiring dengan perkembangan zaman. Ya, yang jelas minat itu mengikuti zamannya. Sekarang nih di era digitalisasi, kami kira banyak ya konten kreator dan sebagainya, YouTuber dan sebagainya. Nah, itu juga kita harus mengambil peran di situ, gitu kan. Jangan sampai juga kita ini ketinggalan teknologi, ya kan. Sementara di situ ada peluang kita untuk melakukan sebuah usaha-usaha seperti itu. Ya, apalagi kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah ataupun mungkin dengan pemerintahan terendah kayak di RT itu. Ada program 250 juta per RT, yang mana Pak Bupati justru menekanannya adalah bagaimana UMKM di Kutai Timur ini bisa tumbuh dengan bagus. Ini langsung menyentuh di lapisan masyarakat paling bawah. Nah, di situ pemuda bisa andil, kami kira ikut berperan di dalamnya untuk bagaimana pengelolaan uang 250 juta ini bisa menumbuhkan UMKM yang baru, ya kan, yang berada di Kutai Timur. Belum lagi mungkin dengan melalui OPD terkait langsung, misalkan di Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, kami kira bisalah untuk melakukan kolaborasi di sana. Ya. Nah, berbicara tentang pemuda nih, Bang, kalau di kacamata Abang Ali Mahpudin sendiri ini, wajah pemuda Kutai Timur itu seperti apa sih? Wajah pemuda Kutai Timur yang saya ketahui adalah satu, ya kan, agresif. Agresif dalam bidang apa tuh, Bang? Ya, terutama adalah kami kira semuanya, tidak sedikit ya para politisi-politisi itu yang berhasil dari Kutai Timur itu, ya, itu harus kita akuin, gitu kan. Dalam hal lain juga ada juga kayak olahraga mulai tumbuh dengan bagus, ya kan. Terus misalkan apalagi ya, kepemudaan dalam politik, ya kan. Nah, itu bahkan dalam pilkada aja, gitu kan, rata-rata gubernur kita itu dari Kutai Timur loh, ya kan. Ini menandakan bahwasanya pemuda Kutai Timur itu punya agresivitas yang tinggi, agresivitasnya tinggi. Dan memang pemuda harus jiwanya seperti itu, harus agresif itu, seperti itu. Iya. Kalau Bang Ali nih tipe pemuda agresif kayak mana nih, Bang Ali nih? Mau gak mau dipaksa menjadi agresif, gitu kan? Ya kan? Kita harus menunjukkan jiwa kepemudaan kita lah, seperti itu, ya kan. Di lain itu juga, ya, Kutai Timur ini punya punya ciri khas tersendiri juga, ya kan. Karena ukuran itu kadang-kadang kalau kita mengukur itu banyak lebih kepada sebuah kepemimpinan sebenarnya. Bagaimana tokoh-tokoh kita bisa memberikan manfaat, ya, ataupun mungkin bisa meraih suatu prestasi-prestasi tersendiri di luar daerahnya, di level yang lebih tinggi. Kan ukurannya kan seperti itu, Saudara, ya kan. Ya, tadi kalau kita simak banyak, kita ambil contoh-contoh tadi itu kan, ya, seperti itu. Tadi nih kita udah berbicara jauh tentang pertanian, sekarang kita nih berbicara tentang politik sedikit ini. Apalagi tidak diragukan lagi bahwa Bang Ali ini udah beberapa dekade tuh sudah boleh dikata tokoh politik pemuda tuh yang paling legend di Kabupaten Kutai Timur. Nah, melihat dunia politik yang ada di Kabupaten Kutai Timur sendiri, apalagi dengan keterlibatan beberapa dewan kita, bahkan beberapa pemangku jabatan itu boleh dikata termasuk golongan anak-anak pemuda. Artinya bahwa politik anak muda yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini sama mumpuni. Kalau dari kacamata Bang Ali sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah, ya, kalau tadi dikatakan bahasanya kalangan pemuda cukup mewarnai di gedung parlemen di Kutai Timur, ya kan. Nah, ini artinya ada suatu bonus tersendiri, ya, buat Kutai Timur, ya. Tentunya harapannya adalah semoga aja dengan power tenaga yang mereka miliki, kemampuan berpikir, ya kan. Kalau namanya tadi saya katakan, kalau pemuda ini luar biasa, tinggal digenjot aja sebenarnya, ya kan. Kalau memang perlu ditingkatkan SDM-nya, tingkatkan SDM-nya. Tapi kuncinya sebenarnya adalah tinggal yang kita cari ini, yang susah sebenarnya adalah
orang yang mau jujur dan mau sungguh-sungguh aja Iya. sebenarnya, ya kan? Ini sedikit kita temukan. Ini sebuah catatan kami kira bagi para pejabat, legislator atau siapapun, atau mungkin para pejabat-pejabat di birokrat seperti itu. Punya bagaimana kita mengajak, bagaimana bisa lebih kerja lebih serius ya kan untuk masyarakat ini, sehingga nanti masyarakatnya akan menilai Iya. dari hasil-hasil kerja yang kita lakukan seperti itu. Kalau Bang Ali ini ada kan tokoh pemuda, politikus yang diidolakan nih, atau yang jadi bahwa ini nih salah satu wajah pemuda Kutai Timur khususnya di bidang politik. Ya, kami kira masing-masing punya kelebihan, Iya. ya kan, punya kelebihan. Dan kalau orang itu dipilih, kami kira itu ya punya kualitas yang bagus lah, ya kan. Gak mungkin masyarakat itu mengamanahkan kepada orang yang tidak punya kapasitas di sana, itu seperti itu. Ya kalau berbicara kekurangan dicari pasti ada, semua orang pasti ada itu ya. Iya. Iya. Nah, kita nih Bang ada sesi tanya jawab nih dari Iya. teman-teman online, teman-teman streaming pemuda Kutai Hebat. Kita tunggu anunya Bang, kita lihat yang bertanya. Jadi Bang, selain kita ini bisa tuh dijelaskan sedikit tuh gimana sih? Nih ada dari Pratama Adnan. Wow, ini tentang KNPI ini Bang. Nih. Bagaimana dualisme KNPI Bang Ali dengan adanya musda tandingan yang akan diselenggarakan? Tentang musda KNPI yang dualisme nih. Kalau dari kacamata Bang Ali nih bagaimana tanggapannya? Di mana nih? Di Kutim kah? Iya di Kutim. Oh, saya juga baru dengar nih. Oh ya, yang jelas ya kan, yang jelas kan kemarin kalau nggak salah kita ikuti bahasanya sudah ada ketua KNPI yang terpilih ya. Dan saya juga begitu mendapat informasi itu, berita itu secara langsung, saya merasa bersyukur kan, karena selama ini kemarin itu kan terjadi dualisme, Iya. ya kan, sehingga KNPI itu kesannya beku di sana, ya kan. Nah kalau nggak salah sudah melalui sebuah proses dan ternyata sudah ada yang terpilih kemarin kan. Iya, artinya bahwa teman-teman pemuda KNPI ini lagi berusaha untuk menyatukan nih teman-teman OKP lainnya, bahkan menepis tuh menggerus bahwa isu-isu bahwa akan ada terjadi dualisme lagi. Wah, kami kira pemuda Kutim nggak seperti itulah. Artinya Ya, begini. kami kira kita harus bersifat dewasa ya, biarpun muda tapi kalau harus dewasa dalam sebuah pemikiran. Kalau kita berpikir untuk daerah kita berpikir untuk pemuda kita, tentunya apa sih salahnya kita melakukan sebuah komunikasi ya kan? Berikan komunikasi. Kalau ingin berkontribusi ya dilibatkan aja di dalamnya, ya kan? Membawa bendera OKP masing-masing kan aman-aman saja sebenarnya. Jadi seolah-olah jangan sampai berpemikiran organisasi itu hanya berada pada ketua sekretariat bendara aja. Iya, betul. Organisasi itu harus dikelola secara profesional, memiliki sistem, memiliki mekanisme, ya kan, memiliki regulasi, aturan yang jelas gitu loh. Iya. Jadi tolonglah anak-anak muda, ya kan, para pemuda jangan dorong kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah hindari sifat politik pecah belah. Ya. Nah ini juga jangan ya kan. Pikirkan semata-mata kita pemuda ini ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya adalah melalui ya kalau konsepnya kan sebaik-baik manusia yang bisa berikan manfaat. Ya, kita berorganisasi karena kan tujuannya kan itu sebenarnya. Iya, Bukan siapa ketuanya ya kan, itu seperti itu. Yang penting kalau saya ini kan biar di belakang juga nggak apa-apa, itu bagian pegangan apa itu nggak masalah gitu. Artinya ada sifat dewasa nih dalam Iya. organisasi. Yang terpenting kita bisa Iya. berkontribusi gitu loh. Berkontribusi. Iya, bagian parkir juga nggak apa-apa. Ada lagi nih Bang pertanyaannya. Bagaimana generasi muda dapat mengatasi dampak negatif teknologi digital, misal kecanduan media sosial, informasi hoax, sambil tetap memanfaatkan potensi positifnya untuk kemajuan. Artinya bahwa digitalisasi yang ada di Kutai Timur nih, kan memang nggak bisa dipungkiri tuh banyak berita hoax dan sebagainya kan. Nah, bagaimana sih cara pemuda dapat mengatasi dampak negatifnya itu? Kalau tentunya adalah kalau kita mencegah ini kan nggak bisa ya. Bisa yang kita lakukan sebenarnya adalah berita hoax itu karena sepihak aja sebenarnya.
Bagaimana untuk kita bisa menghindari itu? Tentunya kita harus memperbanyak referensi-referensi ya. Baca buku, banyak kita ambil berita-berita, jadi berita itu nggak sebelah aja, nggak satu sisi aja, tapi ada berita penyeimbang. Jadi memang perintahnya itu sih sebenarnya. Kita ini disuruh membaca sebanyak-banyaknya gitu. Jangan sedikit, kalau sedikit aja nanti itu salah paham. Artinya bijak aja dalam bersosial media, bukan hanya dikembalikan kepada diri kita sendiri ya kan Bang, sebagai pengguna sosial media. Artinya bisa memfilter tuh informasi-informasi yang didapatkan. Yang terpenting kita bukan bagian dari orang penyebar berita hoax aja gitu. Kalau hanya penerima, kami kira bisa bijak lah untuk menerima berita-berita hoax itu. Kita cari kebenarannya melalui sebuah referensi-referensi yang berbeda seperti itu. Nih banyak banget nih Bang yang bertanya, masih ada nih Bang pokoknya. Apakah organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah daerah? Jika iya, dalam bentuk apa? Ini organisasi maksudnya mungkin dalam artian OKP nih, OKP sejalankah dengan pemerintah daerah? Apakah memang sejalan tuh dalam bentuk apa? Nah itu sudah pasti. Jadi sejak kita mendirikan sebuah organisasi itu yang dilindungi sebuah badan hukum, itu memiliki ADART. Dan ADART-nya pasti nggak boleh berpecah belah dengan pemerintah, yang ada adalah kerjasama dengan pemerintah. Ya. Ini ada lagi nih Bang, dalam struktur sosial yang hierarki dan birokratis, sejauh mana pemuda mampu melakukan disrupsi tanpa terjebak dalam kooptasi kekuasaan? Ya kami kira pemuda juga harus dewasa ya, jangan sampai kita itu buta politik dan sebagainya. Apalagi memang ada sebuah organisasi yang memang seolah-olah ya kan, kita ini kan sebuah negara demokrasi. Ya kan, artinya apa? Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat gitu loh ya kan. Jadi kita jangan sampai terjebak oleh sebuah pemikiran-pemikiran yang bersifat itu tidak demokratis ya. Makanya kita matangkanlah jiwa demokrasi kita ya kan, sehingga kita tidak akan memiliki jiwa skeptis ya tadi ya. Ini penting sekali ya. Artinya bahwa sikap politis yang ada di jiwa pemuda itu memang harusnya menjadi bumbu tuh dalam warna ojek pemuda yang ada di Kutai Timur. Ya, jadi manusia ini adalah sebenarnya oleh yang disampaikan oleh Adi itu bahwasanya manusia ini itu adalah makhluk politik. Itu seperti itu. Jadi manusia ini tidak bisa terlepas dari aspek politik ya kan, entah itu politik yang bersifat terorganize ataupun tidak. Karena sistem negara ini kan tidak tentu sama nih ya kan. Ada sistem kerajaan. Nah kalau di Indonesia ini sistem demokrasi, apalagi kita sudah menganut sistem demokrasi ini, tidak bisa terlepas namanya aspek politik gitu kan. Itu pasti melekat pada diri manusia dan melekat pada diri warga negara Indonesia sebagai penganut negara demokrasi seperti itu. Ya, ini ada lagi pertanyaan nih Bang. Baik, ini pertanyaan Bang dari teman-teman pemuda Kutai Timur. Artinya bahwa semangat antusias pemuda Kutai Timur tuh dalam menyaksikan ini luar biasa sekali nih Bang. Nih ada pertanyaan lagi Bang. Dengan adanya berita kriminal yang terjadi di Samarinda baru-baru ini, apa yang pemerintah Kutim lakukan agar pemuda Kutim tidak terpancing dan atau tidak mewajarkan tindakan kriminal seperti itu? Ya, itu kalau nggak salah kan masuk dalam visinya Pak Bupati ya. Visi misi ARMI bahwasanya adalah di situ tertulis untuk meningkatkan manusia yang berakhlak mulia kalau nggak salah. Nah ini penting bagi insan beragama, tidak memandang agama pun kami kira semua agama ini mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan ya kan. Nah kalau ya kan masing-masing agama ini memprogramkan tentang itu, agama ini kan suatu yang sangat fundamental ini ya kan, itu akan efektif kami kira ya kan. Dan pemerintah kami kira juga sudah full untuk mensupport itu ya, baik itu kegiatan-kegiatan di musola, masjid, di gereja, di vihara, di pura dan sebagainya, sudah melakukan itu semua dan semuanya pemerintah sudah mensupportnya kami kira. Artinya bahwa memang kesinergitas antara pemerintah, daerah, bahkan dilihat dari sisi fondasi yang seperti akhlak, bahkan agama itu tidak bisa terlepaskan ya Bang. Seperti yang dikutip nih bahwa lahir diatur hukum, hidup diatur hukum, mati pun diantar dengan hukum. Artinya bahwa keseimbangan dalam menjalankan seorang pemuda itu tidak terlepas dari
hal seperti demikian. Iya. Nih, terakhir nih Bang, closing statement kita mengakhiri podcast kita pada malam hari ini Bang. Closing statementnya untuk teman-teman pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur nih, seperti apa Pak? Iya. Jadi wahai pemuda Kutai Timur, kalian adalah bagian dari aset ya kan, aset Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat sangat menunggu apa yang kalian lakukan buat kami masyarakat ini, karena yang jelas di pundak kalian lah daerah ini dititipkan, sebagaimana the founding father kita bahasanya menyampaikan, berikanlah saya 10 pemuda, dunia akan kami goncangkan. Nah ini kami kira apalagi pemuda di Kutai Timur bukan hanya 10 aja ini, ya kan? Kalau sampai ada 1000, wah mana lagi yang digoncangkan ini kan, seperti itu. Tergoncang semua, itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isilah masa-masa muda itu dengan sesuatu yang sangat positif. Karena apa? Waktu itu tidak akan kembali ke belakang, ya kan? Biasanya yang terjadi adalah penyesalan itu di belakang. Makanya janganlah sampai menjadi pemuda-pemuda yang menyesal di belakangnya. Iya, Makanya gunakan dan isi waktu ini dengan sebaik-baiknya, sehingga ini akan menjadi aset kalian untuk kedepannya, untuk bisa kita ceritakan kepada anak-anak kalian nanti, pada cucu-cucu kalian. Masya Allah sekali nih wejangan dari Bang Ali Mahmudin ini. Oke, baik teman-teman pemuda Kutim Hebat, artinya bahwa pemuda Kutim Hebat, pemuda Kutai Timur ini tidak terbatas nih dalam bidang akses maupun pembangunan dan sebagainya. Artinya bahwa pemuda di Kutai Timur ini banyak disupport baik dalam pemerintah maupun lingkungan yang ada. Berbicara tentang pemuda mungkin tidak sampai di malam podcast malam ini saja, tapi di malam-malam berikutnya kita akan berbicara tentang lebih dalam tuh terkait dengan pemuda khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Oke, baik teman-teman, mungkin live podcast kita sampai pada malam hari ini dengan narasumber kita yang hebat, Bapak Ali Mahmudin. Makasih Pak sudah mampir di podcast malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu ya Pak di lain podcast selanjutnya membahas tentang pemuda dan apa sih yang dibutuhkan di Kutai Timur ini. Terima kasih juga sudah diundang dan apa yang bisa kita berikan. Semoga aja bisa memberikan manfaat pada orang. Iya, siap. Oke, baik teman-teman pemuda Kutim Hebat, sampai sini podcast kita malam hari ini. Saya Aini Mardia pamit undur diri dengan Bapak Ali Mahmudin. Kami mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.